Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Andoko Pramono, Sarjana Teknik dari SMK Negeri 1 Kelabang, Bondowoso, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi yang merupakan penugasan modul 11A8. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan diantaranya adalah pertama, pendidikan yang berpusat pada anak atau student center. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendekatan pendidikan yang didesain untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan anak sebagai fokus utama. Dan yang kedua, dalam mendidik dan mengajar anak hendaknya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga kita dapat memberikan bekal kepada mereka untuk dapat menjawab tantangan zaman yang berkembang dari masa ke masa. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru diibaratkan seorang petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya padi tanpa bisa menuntut padi untuk bisa tumbuh menjadi jagung. Kemudian yang berikutnya, sebagai seorang guru hendaknya selalu berprinsip pada trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu menekankan pentingnya menjadi contoh yang baik. Ing Madyo Mangunkarso, yaitu bila berada di tengah-tengah membangkitkan semangat dan motivasi. Dan Tut Wuri Handayani, yaitu menekankan pentingnya menjadi pembimbing yang bijaksana dan penyayang untuk memberikan dorongan. Kemudian dari modul ini ada 3 hal yang ditanyakan, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya masih melakukan pembelajaran berpusat pada guru yang merujuk pada pendekatan pembelajaran di mana peran guru menjadi fokus utama. Dalam pembelajaran berpusat pada guru ini, guru masih memiliki peran sentral dan dominan dalam perencanaan, penyampaian materi, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua adalah bahwa fokus saya dalam mendidik anak adalah anak tersebut harus mendapatkan nilai yang bagus atau sempurna. Minimal anak tersebut harus tuntas sesuai KKM yang ditentukan dalam mata pelajaran yang saya ampu. Dan yang ketiga adalah saya kurang peka terhadap karakteristik murid yang sebenarnya peserta didik saya memiliki kemampuan yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan saya kadang masih memaksa mereka untuk bisa tuntas dan ahli di mata pelajaran yang saya ampu. Pertanyaan yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya memiliki pemahaman yang baru tentang murid saya dan bagaimana seharusnya saya menuntun mereka untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yaitu yang pertama, saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, di mana guru tidak lagi mendominasi kelas, sehingga guru hanya sebagai fasilitator untuk menuntun anak belajar secara aktif, kreatif, dan bisa bekerja sama dengan rekannya yang lain untuk mendapatkan hal atau pengalaman yang baru. Kemudian, menurut saya, ilmu pengetahuan apapun masih bisa dipelajari melalui pendidikan. Namun, attitude tidak bisa kita pelajari, hanya saja dapat kita asah dengan pembiasaan. Keberhasilan kita dalam mendidik anak tidak semata-mata anak itu hanya mendapatkan nilai yang tinggi atau sempurna dalam kegiatan pembelajaran,
tetapi lebih pada perubahan tingkah laku yang lebih baik dan berbudi pekerti yang luhur, yang merupakan kebanggaan yang luar biasa dari seorang guru. Secara ideal, seorang guru dapat mencetak peserta didiknya sebagai generasi penerus yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Karena budi pekerti yang luhur merupakan hal yang paling utama. Kemudian saya juga menyadari bahwa setiap anak itu unik, ibarat kertas kosong, namun ia sudah membawa goresan-goresan yang masih samar. Sedangkan tugas guru hanya menuntun mereka menebalkan goresan yang positif dan membiarkan goresan negatif agar tidak berkembang untuk meraih cita-citanya yang baik sesuai dengan kodratnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama adalah memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran. Misalkan, kita dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pemahaman mereka dengan membuat peta pikiran, infografis, presentasi, atau catatan penting sesuai dengan apa yang ia sukai. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan pendidikan karakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah dengan senantiasa memberikan tuntunan atau arahan kepada peserta didik kita untuk selalu bersikap sopan santun dengan menyapa dan menundukkan badan mereka ketika lewat di depan Bapak Ibu guru. Kemudian selalu berpakaian rapi atau berhias sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Walaupun terkesan sepele, tetapi hal ini merupakan usaha awal untuk menebalkan kembali budaya unggah-ungguh, sopan santun anak yang kini mulai memudar. Dan yang ketiga adalah merancang pembelajaran yang menarik atau inovatif bagi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yaitu dengan berprinsip pada pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan seharusnya disesuaikan dengan kodrat zaman, sehingga materi ajar pun dapat kita sampaikan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada generasi zaman ini. Baik, demikian tadi pemaparan saya tentang refleksi dan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.